Baik, langsung saja di sini saya akan membahas materi tentang filsafat, ilmu, dan kebudayaan. Filsafat menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kebenaran, di mana di dalamnya terkandung ilmu matematika, logika, retorika, etika, politik, ekonomi, dan estetika. Dengan kata lain, filsafat itu menyelidiki sebab dan azas tentang segala sesuatu. Nah, berdasarkan atas pendapat di atas, maka sangat jelas sekali bahwa filsafat ini merupakan hasil dari pemikiran dan perenungan manusia, dan merupakan wadah dari segala sumber ilmu, yang mana di dalamnya membahas atau mempelajari sebab dan akibat dari segala sesuatunya, yang dikupas secara mendalam dan merupakan upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan pengembaraan manusia di dunia. Langsung saja di sini saya akan membahas definisi ilmu. Apa sih itu definisi ilmu? Kata ilmu itu berasal dari bahasa Arab, alima, dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah science. Science ini berasal dari bahasa Latin, scio, scier, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Dengan pengetahuan ilmu dimaksud pengetahuan yang pasti, eksas, dan betul-betul terorganisir. Jadi, pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan tersusun baik, ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi dalam kajian ilmiah. Kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan membina hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis ini memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data ini mensahihkan atau valid menerima hipotesis, hipotesis ini menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Di sini ada beberapa macam-macam jenis ilmu. Yang pertama yaitu ilmu praktis. Ilmu praktis ini tidak hanya sampai kepada hukum umum atau abstraksi, tidak hanya terhenti pada suatu teori, tetapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Ia mempelajari hubungan sebab akibat untuk diterapkan dalam kenyataan. Yang kedua yaitu ilmu praktis normatif, yaitu memberikan ukuran-ukuran kriterium dan norma-norma. Selanjutnya yaitu ilmu praktis positif. Ia memberi ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji ialah bagaimana membuat sesuatu atau tindakan, apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya yaitu ilmu spekulatif ideografis, yang tujuannya yaitu mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata dalam ruang dan waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ilmu spekulatif nomotetis, bertujuan mendapatkan hukum umum atau generalisasi substantif. Yang terakhir yaitu ilmu spekulatif teoretis, bertujuan memahami kausalitas, tujuannya memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu. Baik, di sini saya akan membahas definisi kebudayaan. Secara etimologis, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya bentuk jama dari kata budi, yang berarti akal atau budi, sehingga budaya dapat diartikan suatu cara
hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, menurut Cohen Joroningrat 1990 mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan ini yang selalu melekat pada manusia mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Kebudayaan juga dapat menjadi sebuah pedoman hidup berperilaku untuk mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat untuk menentukan sikap kalau akan berhubungan dengan orang lain di dalam menjalankan hidupnya. Nah, hal ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, atau hukum. Oleh sebab itu, budaya seperti ini harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Selanjutnya yaitu saya akan membahas hubungan ilmu dan kebudayaan. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pada satu pihak, perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaannya. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Dengan kata lain, perkembangan ilmu dan kebudayaan itu memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Nah, keterkaitan atau ketergantungan ilmu dan kebudayaan ini dapat dilihat dari berbagai sisi. Di antaranya yaitu yang pertama, perubahan sosial. Apa perubahan sosialnya? Perubahan sosial budaya dalam satu lingkungan masyarakat dapat terjadi bila sebuah kebudayaan itu melakukan kontak dengan kebudayaan asing atau kebudayaan lain, di mana perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat yang terjadi sepanjang masa. Menurut De O'Neill dalam Processes of Change mengatakan ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan sosial. Yang pertama yaitu tekanan kerja dalam masyarakat, keefektifan komunikasi, perubahan lingkungan alam. Selanjutnya yaitu saya akan membahas perubahan lingkungan masyarakat. Perubahan lingkungan masyarakat ini perubahan kebudayaan juga dapat dipengaruhi oleh timbulnya perubahan lingkungan yang ada dalam masyarakat, adanya penemuan-penemuan baru dan adanya kontak dengan kebudayaan baru yang ada di sekitarnya. Sebagai contoh berakhirnya kehidupan pada zaman es berujung pada ditemukannya sistem pertanian, sehingga memancing orang yang ahli untuk berinovasi dalam bidang kebudayaan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan ini adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lainnya atau bercampurnya dua buah kebudayaan atau lebih. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu penetrasi kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan masyarakat pada zaman itu terhadap dua kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi dua kebudayaan yang berbeda itu memperkaya hasanah pada kebudayaan masyarakat pada masanya. Nah, pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam pada masa itu tidak menghilangkan unsur-unsur asli kebudayaan yang sudah ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu penetrasi kekerasan. Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak dapat kita contohkan
Masuknya kebudayaan asing ke Indonesia pada zaman penjajahan yang disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Langsung saja di sini saya akan menyimpulkan filsafat ilmu dan kebudayaan. Ilmu dapat didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan atau individu. Sedangkan kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Ilmu juga dapat memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan. Ilmu dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan atau ketergantungan ilmu dan kebudayaan dapat dilihat dari perubahan sosial, perubahan lingkungan masyarakat, penetrasi kebudayaan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.